dan yang paling utama nanti bakal ketemu sama saya. Waduh, ini dari lantai 2 gedung C Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Please welcome UMK Talks. Apa kabar? Baik. Semoga hari ini baik-baik saja ya, seperti saya, dan di sini ada satu orang yang nanti kita bisa kenal bareng nih. Terus tapi sebelumnya saya mau menyapa rekan-rekan semua, semoga semua sehat-sehat aja, baik-baik aja, karena sekarang kan lagi musim virus COVID-19 ya. Yang kemudian ini udah statusnya udah rawan, bahkan bisa dibilang statusnya udah global, pandemik gitu ya. Endemik atau pandemik saya lupa. Pandemik ya, bener ya. Nah ya. Jadi harapannya tetap cuci tangan, tetap jaga kesehatan, tetap jangan berpergian jauh. Terlebih misalnya ini kan waktunya anak-anak SMA atau anak-anak kuliah lagi libur nih. Jangan pada nge-mall, jangan pada ngedugem ya. Jangan pada yang aneh-aneh deh pokoknya. Pokoknya di rumah aja deh. Mau main game atau misalnya mau belajar, kan sekarang juga kuliahnya udah online, ya kan. Nah, hari ini kita kedatangan satu tamu. Ya, akhirnya UMK Talks atau UMK Talks udah di episode 9 kalau nggak salah. Tadi baru lihat. Dan hari ini kedatangan satu tamu dari dosen, terus dosen hukum. Nah, kalau kemarin kita bahasnya soal kesehatan, soalnya bahasnya agak-agak santai, tapi sekarang juga sebenarnya pembahasannya tetap santai, tapi temanya agak-agak dikit ya, disuruh berpikir dikit lah. Gitu kan. Di sini ada Mas Ihwanul. Halo Mas Ihwanul. Oke, halo Silang. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, seger nih kayaknya udah. By the way hari ini kita biru-biru ya? Oke, Navy ya, biru Navy. UMKT kan Navy. Oh siap, bener-bener. Nah, terus Mas Ihwanul ini dosen prodi hukum, tapi kayaknya kurang adil kalau misalnya saya kenalin. Biasanya kan kalau di tamu-tamu di sini dia langsung memperkenalkan dirinya sendiri. Nah, kalau Mas Ihwanul silahkan kenalkan diri. Oke, seperti yang sudah disampaikan tadi, saya Ihwanul Muslim. Ya mungkin tidak terlalu terkenal. Dan mudah-mudahan habis ini terkenal. Ya tidak terlalu terkenal, tapi orang terkenal mana yang nggak tahu saya. Waduh. Ya betul, tadi saya dosen program studi hukum di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ini, yang sebenarnya baru bergabung di 1 tahun yang lalu lah, artinya kurang lebih baru 1 tahun bergabung di sini. Jadi terhitung dosen baru sebenarnya kayak gitu. Masih kalau misalnya ibarat mahasiswa maba gitu ya. Ya masih maba. Doba ya, dosen baru. Ya bisa ya gitu. Kebetulan saya kesini tahun 2018 menetap, dan aslinya sebenarnya saya bukan orang Samarinda. Aslinya mana Mas? Aslinya dari Bandung, dari Jawa Barat. Dari Bandung gitu. nih. Jadi hijrah ceritanya kan gitu. Ikut-ikut orang-orang hijrah ceritanya gitu. Saya hijrahnya ke Kalimantan, ke Samarinda, dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa bergabung dengan kampus keren di Kalimantan Timur ini. Bener, harus lah ya di Indonesia. Dosennya keren-keren, terus juga kampusnya mesti keren juga. Pasti. Kapan lagi coba ibaratnya dosen-dosen muda, terus habis itu juga kampusnya kampus milenial katanya kan? Betul. Nah, terus kalau misalnya cewek kan Mojang Bandung ya. Iya, kalau Mojang cowok Bandung. Istilahnya apa sih kalau Bandung? Jajaka Bandung. Jadi ini benar-benar dari Bandung ya? Asli Bandung. Asli Bandung. Betul, Sunda betul. berarti. Sunda, betul. Terus ini kalau dulu pas S1 S2-nya di mana? Kalau S1 dulu saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, FA UMY, angkatan 2009 sebenarnya, 2009, lulus di 2013. Lalu habis itu berkelana di Jogja. Berkelana di Jogja, baru 2015 lanjut S2 gitu. Itu pulang ke Bandung baru. Oh, ya, S2-nya di Bandung. S2-nya di Bandung, di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung kayak gitu. Berapa lama Mas pas kemarin? 2015, 2017 ya beres kan. Jadi benar-benar ibaratnya 2017 terus habis itu sempat kerja dulu sebelum di sini? Sempat bantu-bantu di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bandung. Jadi ya di sana ikut ngajar juga, ikut bantu-bantu administrasi dan lain sebagainya, termasuk ikut panitia pendirian terkait dengan Universitas Muhammadiyah Bandung, karena di sana juga ada kan. Artinya ya ikut repot-repot lah ya gitu. Terus ya akhirnya nggak kepikiran kita sudah tahu-tahu harus hijrah ke Samarinda kan gitu. Hijrah ke Samarinda, pertama kali ke Samarinda
nggak tahu mau kemana. Setiap ada kampus pokoknya saya masukin. masukin ya, akhirnya ya masuk di UMKT, dapat panggilan untuk menjadi dosen profesi dulu waktu awal gitu, untuk mengajar di MKDU dulu kayak gitu. Jadi udah berapa kira-kira kalau misalnya di Sambenda sendiri udah berapa tahun? Baru setahun atau lebih kayaknya deh? Ya di 2008 1 tahun lebih lah. Tahun lebih ya Satu udah tahun, ya. hampir mau 2 tahun. Nah, kalau nggak salah dengar-dengar istri orang sini nih. Istri orang Jogja sebenarnya. Oh, malah orang Jogja. Orang Jogja tapi kecil di sini. Artinya SD cuma di sini. SD di sini, SMP, SMA sampai kuliah istri di Jogja. Jadi sebenarnya ya sama-sama pendatang. Istri juga meskipun ya dari kecil di sini, SD-nya sudah di sini gitu. By the way gini, Mas Iwan ini kalau misalnya di kelas sama mahasiswa dosen unyu. Iya bener, dosen unyu soalnya kan apa ya imut-imut gitu kan. Tapi ternyata udah punya istri terus juga punya anak satu ya udah ya. Oh ya, alhamdulillah sudah punya anak satu. Namanya siapa anaknya? Alula Zenobia Fatih. Artinya, wih bagus nih. Alula ya dari Al-Ula, artinya yang pertama, gitu, anak pertama. Zenobia itu ngambil dari kata Zainab sebenarnya. Jadi bahkan kalau dari bahasa Yunani ya seorang putri sebenarnya Zenobia itu. Kalau Fatih itu ya gabungan aja Fatma dan Ikhwan. Waduh. Dipaksain aja. Tapi deep itu dalam ya maknanya. Jadi ya secara ini putri pertama dari Fatma dan Ikhwan kurang lebih gitulah. Sedap gitu. Oke, tadi udah kenalannya mengenai Mas Ihwanul gitu ya. Tapi hari ini kita sebenarnya nggak bahas soal apa ya unboxing keluarganya bukan. Kita hari ini ngebahasnya tentang Omnibus Law. Waduh, Omnibus Law ini agak berat nih. Tadi kan emang saya sengaja nggak belajar sebenarnya, biar ibaratnya pengen tahu benar-benar. Harus belajar dulu memang. Iya, harus. Sebenarnya pengen apa ya lebih memahami, tapi kemudian kan ini langsung datang expertnya nih, langsung dari prodi hukum, otomatis kan lebih memahamin. Nah. Saya mau tanya dulu pertanyaan pertama, sebenarnya ini pertanyaan yang saya bingungkan juga. Ini Omnibus Law ini ada hubungannya sama Optimus Prime nggak sih? Optimus Prime. Ya mungkin beda, sama-sama sesuatu yang besar. Itu persamaannya. Oke, Mas, sesuatu yang besar. Tadi kita ambil tentang sesuatu yang besar. Nah, sesuatu yang besar tuh maksudnya gimana sih, Mas? Ini Omnibus Law ini kenapa sih kemudian bisa jadi hal yang sebuah hal yang booming banget gitu atau viral banget yang sehingga sampai beberapa minggu belakangan kan Omnibus Law ini tetap kita dengar juga gitu ibaratnya. Jadi Omnibus Law itu sebenarnya sebuah sistem kan gitu. Jadi disebut ada yang bisa disebut Omnibus Law, ada yang Omnibus Bill dalam bahasa Inggris ya undang-undang juga. Jadi sebenarnya ini proses mencampurkan, menggabungkan dari berbagai macam ketentuan untuk menjadi satu. Akhirnya itu tadi, ini menjadi sebuah ketentuan, peraturan, perundang-undangan yang sangat besar. Karena Omnibus Law sendiri ya itu tadi menggabungkan dari beberapa undang-undang yang memang kemudian diatur menjadi dalam satu konsep undang-undang. Yang sebenarnya secara historis Indonesia belum pernah gitu. Makanya itu tadi ini bisa menjadi hype banget, ini jadi sesuatu yang viral, sesuatu yang memang orang bertanya-tanya kenapa, bahkan di kalangan praktisi hukum gitu. Karena sebenarnya itu tadi ini sesuatu yang baru bagi Indonesia, bagi pemerintah kita. Terus istilah Omnibus Law ini sebenarnya dikeluarkan oleh pemerintah atau sebenarnya memang udah ada istilahnya dalam? Sudah ada istilahnya karena memang ini berawal dari sistem hukum, istilahnya common law system, di mana sistem hukum ini sistem hukum yang memang biasa dianut oleh negara-negara ya jajahan Inggris lah. Commonwealth country, negara-negara persemakmuran Inggris, negara-negara jajahan Inggris yang memang istilahnya kemudian sistem hukumnya common law system. Sedangkan Indonesia karena dulu jajahan Belanda istilahnya ya civil law system atau Eropa kontinental. Nah ini sistem hukum yang berbeda sebenarnya. Jadi kalau bagi mereka di kalangan common law system ini sudah sangat familiar sekali kan gitu. Meskipun dari beberapa literatur akhirnya Belanda pun di 2006 mempraktikkan apa yang disebut dengan Omnibus Law kayak gitu. Jadi ya barang baru mungkin bagi orang-orang yang hidup di negara yang civil law system ini kan gitu, itu menjadi sesuatu yang yang lumrah, orang baru tahu apa sih itu kan gitu. Oke. Terus tadi kan saya sempat dengar Mas Wanun mengatakan beberapa hal ini kan ibaratnya pasal-pasal atau undang-undang yang kemudian
jadi satu, jadi Betul. satu satuan gitu banyaknya, jadi omni ya, ibaratnya kan besar kan ya. omni. Oke. Nah, itu apa aja sih Mas di dalamnya itu sebenarnya membahas apa aja sih? Ada 11 sebenarnya gini, Omnibus Law yang memang saat ini sudah di DPR kan namanya sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja karena diplesetkan jadi Undang-Undang Cilaka kan gitu. Makanya sebelum dikasihkan draftnya ke DPR diganti dulu jadi Undang-Undang Cipta Kerja, jadi Undang-Undang Cika. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini sifatnya Omnibus Law gitu. Jadi Omnibus Law itu lebih ke sifatnya. Kalau undang-undang yang ada namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja sama Cipta Lapangan kerja. Yang dulu yang itu dulu sebelumnya. gitu ya, oke. Awalnya maunya Cipta Lapangan Kerja tapi banyak diselewengkan bahasanya jadi cilaka gitu. Jadi dirubah jadi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini secara prinsip dia mengakomodir 79 undang-undang. Gitu. Jadi biasanya nih kalau dalam sistem hukum kita satu undang-undang itu ya dia membahas tentang satu objek saja gitu. Misalnya undang-undang tentang narkotika, ya dia membahas tentang narkotika saja misalnya. Kalau undang-undang tentang pokok agraria misalnya 5 tahun 60, ya dia membahas tentang agraria. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja dia ngebahas tentang ekonomi, dia ngebahas tentang lingkungan, dia ngebahas tentang pemidanaan, dia ngebahas tentang tenaga kerja. Artinya banyak yang hampir ada 11 poin kalau saya tidak salah. Ada 11 poin yang memang diatur di mana 11 poin itu berasal dari 79 undang-undang dijadikan satu. Buset, banyak juga ya. Banyak juga. 79 undang-undang loh, ibaratnya hal-hal yang sebenarnya maksudnya dibilang ini kita pingin yang ringkas gitu kan, pingin yang simple tapi kemudian jadinya kompleks gitu kan. Betul. Karena semua kan kayak dibilang misalnya kayak narkotika harusnya ya, ada satu sendiri gitu, betul. Gitu, masing-masing udah punya urusannya masing-masing lah betul. gitu. Nah, tapi kemudian kan kita ngomongin soal itu kan kadang-kadang kita berpikirnya pinginnya simple. Tapi apa sih Mas hal yang membuat sehingga Omnibus Law ini menjadi hal yang pro kontra gitu loh, polemik. Kenapa? Oke. Jadi perlu diambil dari mens rea-nya. Jadi kenapa bukan mens rea, raison d'entrée istilahnya. Jadi kenapa hukum itu bisa muncul? Kan gitu. Nah, aturan ini muncul niatnya Presiden Jokowi itu ingin menarik investasi yang sebesar-besarnya ke Indonesia. Diadakanlah Undang-Undang Cipta Kerja karena dianggap undang-undang ini nantinya bisa mempermudah orang untuk berinvestasi di Indonesia. Niat awalnya di situ. Niat awalnya. Jadi kenapa pemerintah ngotot? Karena menganggap aturan yang ada selama ini itu mempersulit orang untuk investasi ke Indonesia. Sehingga di Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak ketentuan-ketentuan yang mempermudah mereka untuk bisa berinvestasi gitu. Tapi satu sisi ketika kita lihat kenapa ini menjadi pro kontra, karena satu sisi undang-undang ini mempermudah proses orang untuk berinvest, untuk doing business di Indonesia, tapi satu sisi justru seolah-olah mereka mendiskreditkan para pekerja, di mana yang memang sebenarnya mereka akan berhubungan langsung dengan dunia kerja itu. Makanya banyak pro kontra, pertentangan dari teman-teman buruh yang untuk menolak ini karena ya itu tadi mereka sebagai pihak hanya dijadikan objek saja gitu. Padahal seharusnya itu equal gitu antara pengusaha, pemberi kerja dengan pekerjanya itu harusnya equal. Gitu. Tapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini seolah-olah akhirnya pekerja itu menjadi di bawah kan gitu. Bahkan hak-haknya ya dianggap dicabut dan lain sebagainya, sehingga itu tadi pro kontra, banyak orang terutama teman-teman dari buruh yang menentang ini gitu. Jadi ya seperti tadi paham sosialis kan gitu ketika makanya mereka ingin tidak ada kelas kan gitu. Makanya kalau saya lihat mahasiswa itu banyak yang berpaham sosialis karena mereka lebih senang ketika tidak ada kelas. Kayak sekarang ya. Kayak sekarang ketika tidak ada kelas lebih senang. Wah, sosialis mereka. Sosialis. Masuk akal. Ya gitu, jadi
pertentangannya di sana. Ada beberapa norma hukum yang memang kita anggap ini kok bertentangan dengan yang ada kan gitu. Norma hukumnya lalu terkait dengan kebijakan bagaimana hak terhadap buruh dan lain sebagainya itu banyak yang banyak akademisi melihat itu banyak dipinggirkan hak-haknya sehingga ya akhirnya selalu ada pertentangan akhirnya jadi rame banget kan gitu. Ini berarti termasuk juga kaitannya kita apa ya upah buruh dan lain sebagainya. Betul betul. Nah termasuk itu dalam undang-undang ketenagakerjaan disebutkan bahwa yang ada yang namanya upah minimum, artinya batas bawah seseorang itu diberikan upah kan gitu. Dalam undang-undang tenaga kerjaan itu diatur bahwa yang namanya upah minimum itu terdiri dari upah minimum provinsi, upah minimum kota dan ada upah minimum sektoral kan gitu. Nah dalam undang-undang cipta kerja ini upah minimum itu hanya bergantung pada upah minimum provinsi yang ditentukan oleh gubernur. Dan kita tahu yang namanya upah minimum provinsi itu akan selalu di bawah dari upah minimum kota. Contohnya sederhana, di Samarinda upah minimum kota 2020 itu di angka sekitar 3,1. 3,1 2020. Yeah. Upah minimum provinsi 2,9. Ada selisih benar. Selisih artinya sekitar 200.000 ya. 200.000 selisih. Ketika nanti ada undang-undang cipta kerja ini disahkan, akhirnya setiap pegawai itu akan dikenakan UMP itu tadi 2,9. Nah, di undang-undang cipta kerja ini menuntut upah minimum itu di upah minimum provinsi. Tidak ada lagi upah minimum kota dan sektoral. Nah, ini salah satu contoh kenapa kemudian teman-teman dari buruh teriak, teman-teman pekerja yang merasa bahwa akan dirugikan pasti teriak. Nah, oke Mas, di antara ini pertanyaan pamungkas deh, di antara 79 kasus tadi, nah yang menurut tadi kan 79 undang-undang atau hal lain sebagainya yang kompleks banget itu, kalau akademisi hukum ini kan Mas Iwanul secara ini kan dosen termasuk akademisi dong. Nah, di antara 79 itu mana sih yang paling krusial deh Mas yang harus sebenarnya harus diselesaikan secepatnya deh, segera gitu? Sebenarnya ada banyak, terutama teman-teman dari dulu kemarin beberapa minggu yang lalu ada istilah Kejayaan Bergerak. Teman-teman dari Jogja termasuk beberapa akademisi guru besar di UGM sudah memberikan catatan kritis sebenarnya. Catatan itu sebenarnya hampir membahas keseluruhan. Artinya kalau bisa disimpulkan ya Undang-Undang Cipta Kerja ini ya sesuatu yang tidak baik untuk dilanjutkan, kurang lebih gitu. Hanya satu yang baik, niatnya saja yang baik. Berarti kalau misalnya dibilang di 79 itu ya harusnya di ini ya. Iya, artinya perlu dikaji ulang. Dikaji ulang dan harusnya DPR punya political willness ke sana untuk benar-benar memperbaiki, bukannya sama-sama mengiyakan apa yang diinginkan oleh pemerintah kan gitu. Jadi itu tadi kalau saya lihat ya sederhananya satu-satunya yang baik ya cuma niatnya aja kan gitu. Karena niatnya untuk memudahkan investasi tapi akhirnya justru banyak yang kacau di dalamnya kan gitu. Oke. Terus ini Mas, ya sebelum kita mengakhiri episode kali ini gitu kan, saya mau tanya pertama mengenai apa yang sebenarnya harus pemerintah lakukan gitu kan. Kalau misalnya tadi kan ya niatnya gitu, niatnya udah bagus, tapi kemudian solusi konkret nih, karena kan orang-orang kadang-kadang kita berpikirnya nuntut tapi nggak ngasih solusi gitu. Nah kalau dari Mas Iwanul apa nih solusi yang jelas partisipasi publik hari ini sudah sangat masif. Sebenarnya dengarkan partisipasi publik itu, dengarkan opini-opini publik terutama dari teman-teman aktivis, akademisi dan pihak-pihak terkait, ya itu dengarkan. Gitu. Banyak sekali akademisi yang sudah memberikan catatan kritis terhadap Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja, itu dengarkan karena bola panasnya hari ini sudah ada di anggota dewan, di DPR. Nah gitu. Berdasarkan media yang saya ikuti, 75% anggota dewan itu sudah setuju terkait dengan Omnibus Law itu. Nah makanya kok tiba-tiba setuju, tiba-tiba nanti disahkan ya terulang lagi kayak undang-undang KPK kemarin. Benar, yang kontroversial itu kontroversial artinya ya harusnya lebih didengarkan partisipasi publik, lebih mendengar, lebih banyak melibatkan pihak-pihak stakeholder yang memang terkait dengan ini. Tapi yang saat ini saya rasakan sepertinya itu tadi senyap saja kan gitu. Harusnya sebenarnya apa ya, duduk bersama terus berdiskusi dan ya menyelesaikan bagaimana solusi yang baik. Kalau misalnya emang
undang-undang cipta Kerja. ini tidak efektif atau misalnya kontroversi masyarakat berarti kan ada masalah ya. Betul, dan harusnya betul. ya entah itu dikaji ulang atau misalnya memang direvisi secara Betul, penuh gitu betul, kan. betul. Gitu. Jadi secara normatif berantakan, secara sosiologis juga tidak berdasarkan fakta empiris di lapangan kan gitu. Artinya ini bisa jadi bukan kebutuhan rakyat tapi kebutuhan pengusaha kan gitu. Nah, benar. Oke, Mas. Terus pertanyaan terakhir lagi nih sebelum benar-benar berakhir. Oke. Mas, kan ini Mas Iwanul ini dari program studi hukum nih. Betul. Nah, dan penonton kita ini kebetulan juga bukan anak-anak kuliahan juga semuanya, tapi juga bahkan anak-anak SMA nih yang kemudian masih bingung cari kampus atau misalnya cari program studi yang tepat buat mereka. Nah, kenapa kemudian orang-orang itu bisa masuk atau join ke prodi hukum aja deh? Apa sih nilai jual dari prodi hukum sebenarnya? Oke, nilai jual prodi hukum kita yang ada di OMKT ini salah satu visi misinya memang ranahnya ke dalam hukum bidang industri yang sebenarnya sangat erat sekali dengan kehidupan masyarakat Kalimantan terutama. Dan hari ini ya kalau berbicara tentang revolusi industri ya sudah kita sudah memasuki itu kan gitu 4.0 bahkan 5.0 kan gitu. Nah, hukumnya UMKT hari ini kita mengikuti perkembangan zaman itu gitu sehingga nanti dia paham tentang ilmu hukum tapi juga tidak terlepas dari fakta-fakta di lapangan. Artinya ya perkembangan zaman itu akan bisa terus diikuti gitu sehingga menurut saya itu menjadi kesempatan yang luar biasa kalau teman-teman bisa sampai join di UMKT dan yang paling utama nanti bakal ketemu sama saya. Waduh, ini promosi secara langsung nih. Tapi menarik. Ini karena ya kaitannya sama by the way, Mas Iwan lu ngajar apa Mas? Kalau misalnya sekarang? Hukum tata negara, hukum internasional, sama kemarin ilmu negara. Gitu. Nah itu kalau misalnya teman-teman mungkin yang ini kan lagi industri 4.0 ya, otomatis kan semua isu itu kan berkaitan dengan hukum ya. Betul. Dan kita sebagai dosen di UMKT memang dituntut untuk bisa paham semuanya, termasuk sekarang kan IT juga ada hukumnya juga kan. Kemudian juga hukum-hukum internasional kayak Mas Wanul tadi kan itu penting juga. Nah mungkin teman-teman yang lagi bingung cari program studi atau misalnya jurusan yang tepat bisa masuk ke prodi hukum gitu. Nah, atau mungkin bahkan bisa langsung tanya ke Mas Iwanul atau Pak Iwanul ini ke main IG juga nggak? Main IG juga. Boleh dikasih tahu IG-nya apa? IG-nya @Ikhwanul Muslim. @Ikhwanul Muslim. Nggak pakai underscore, nggak pakai apa-apa ya? Nggak pakai. Oke. Nah, kalau gitu sebenarnya sih banyak hal yang mau ditanyakan gitu karena ini Omnibus Law ini banyak banget yang bisa kita bahas tapi kemudian waktu juga kita lah yang memisahkan kita gitu kan. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang menyaksikan UMK Talks hari ini dan saya juga terima kasih banget buat Mas Iwan hari ini yang mau ngerelain waktunya yang sibuk banget gitu kan dengan kegiatan segala macamnya. Kita salaman dulu tapi salamannya gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya sekarang salamannya Wakanda Forever ya kan?